Halo, sobat pajak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Danang, di channel Dokter Pajak. Pada video kali ini saya akan coba sharing sedikit tentang berita yang paling update ini ya, terkait dengan apa yang disebut dengan berlakunya NIK sebagai NPWP per Januari 2024. Nah, sebelum kita lanjut, bagi sobat pajak sekalian yang baru bergabung di video ini, ya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan jangan lupa untuk komen apabila ada pertanyaan ataupun materi yang mau dibahas seputar tentang perpajakan. Baik, langsung kita masuk kepada materi pada video kali ini, yaitu tentang NPWP 15 digit tak berlaku mulai 2024. Artinya NPWP yang lama yang 15 angka itu secara nasional sudah akan expired pada saat tahun 2024, 1 Januari. Sehingga rencana pemerintah dalam hal ini DJP per 1 Januari 2024, NIK akan berlaku sebagai NPWP. Adapun NPWP untuk badan, maka NPWP yang existing ditambahkan satu angka 0 untuk di belakangnya. Kemudian bagaimana ketika NIK berlaku sebagai NPWP? Apakah kemudian setiap individu yang mempunyai NPWP kemudian dia menjadi subjek pajak yang harus membayar pajak? Tidak serta-merta seperti itu. Jadi begini sobat pajak sekalian, berlakunya NIK sebagai NPWP tidak serta-merta kemudian menjadikan semua warga negara atau masyarakat yang punya NIK kemudian harus membayar pajak, tidak. Tetapi siapa yang berhak atau siapa yang berkewajiban membayar pajak adalah warga negara atau masyarakat yang mempunyai NIK yang berpenghasilan di atas PTKP. Maka bagi yang punya penghasilan di bawah PTKP, ya tidak wajib untuk bayar pajak, walaupun dia punya NIK sebagai NPWP-nya. Secara tidak langsung berarti kita sudah otomatis punya NPWP ketika kita sudah terdaftar sebagai warga negara yang mempunyai NIK atau KTP. Tapi tidak serta-merta kewajiban perpajakan kita kemudian otomatis muncul, kemudian kita harus bayar pajak, tidak. Maka berlakunya NIK sebagai NPWP ini tidak serta-merta menjadikan semua masyarakat ataupun rakyat Indonesia khususnya kemudian wajib membayar pajak. Tidak seperti itu. Jadi mereka yang wajib membayar pajak adalah mereka yang berpenghasilan di atas PTKP. Berapa PTKP yang berlaku saat ini? Yaitu 4.500.000 per bulan atau 54 juta 1 tahun. Ini bagi yang berstatus lajang atau TK0. Kalau di status pajak namanya TK0 atau tidak kawin dengan 0 tanggungan. Maka ketika penghasilan kita selama 1 bulan rata-rata di bawah 4.500.000,
selama 1 tahun, maka tidak ada kewajiban kita untuk membayar pajak, khususnya bagi sobat pajak sekalian yang statusnya masih lajang. Apalagi kalau sudah berkeluarga, maka status PTKP-nya akan bertambah, yaitu 4.500.000 per 1 tahun untuk kawin. Kalau punya anak 1, tambah lagi 4.500.000 untuk 1 tanggungan, dibagi 12. Itu yang akan menjadi PTKP daripada status wajib pajak itu. Sehingga bagi sobat pajak sekalian yang berpenghasilan di bawah 4,5 juta dalam 1 bulan dan kumulatif 1 tahun di bawah 54 juta, maka tidak ada kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sehingga tidak perlu khawatir kemudian begitu NIK berlaku sebagai NPWP, kemudian kita khawatir ada kewajiban pajak yang harus kita bayar yang kita harus menghitungnya. Tidak ada gitu. Jadi hanya wajib pajak teman-teman yang berpenghasilan di atas PTKP saja yang berkewajiban membayar pajak. Apa kemudian resiko lain yang bisa jadi akan muncul ketika NIK berlaku sebagai NPWP? NIK ini digunakan untuk hampir di semua transaksi apapun itu, dari mulai transaksi perbankan, transaksi jual beli, baik itu rumah, baik itu tanah, kemudian transaksi-transaksi misalnya yang melibatkan pihak ketiga gitu kan, misalnya dengan pihak bank atau leasing dan lain sebagainya. KTP rasanya menjadi salah satu syarat utama untuk diinput dalam sistem perikatan transaksi jual beli maupun yang lainnya, pinjam meminjam misalnya. Maka oleh sebab itu saya menghimbau kepada semua sobat pajak sekalian bahwa per 2024 lebih baik untuk aset-aset yang kita miliki, baik itu di perbankan, kemudian aset tanah, bangunan, mobil, motor, dan lain sebagainya. Laporkan semua aset yang kita punya sesuai dengan yang kita punya, karena ketika kita tidak mau melaporkan aset yang kita punya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka ketika nanti KPP menemukan adanya aset yang ditemukan di kemudian hari yang tidak kita laporkan dalam SPT, risikonya menjadi sangat besar. Kenapa? Karena aset yang tidak dilaporkan dalam SPT, yang mana aset tersebut nyata-nyata memang milik kita tidak laporkan di SPT, maka akan diakui sebagai penghasilan wajib pajak itu sendiri yang kemudian akan diperhitungkan pajaknya. Jadi misalnya kita punya rumah harga 300 juta kita tidak laporkan misalnya dalam SPT kita hanya melaporkan penghasilan kita, misalnya sebulan 5 juta lah, 6 juta, atau 10 juta. Kemudian kita setelah lapor dari bukti potong selesai, kita tidak masukkan aset, maka ini akan potensi masalah di kemudian hari. Karena beberapa lembaga daerah, baik itu badan usaha milik negara, BUMN maupun BUMD, sudah mulai banyak yang bekerja sama dengan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka tukar informasi atau memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak terkait aset-aset yang dimiliki oleh wajib pajak. Misalnya di dinas yang pertanahan, nah itu ketika di search misalnya NPWP kita, NIK kita akan muncul itu bahwa kita punya aset di mana, tanahnya
berapa, kemudian transaksi jual belinya kapan. Nah, itu bisa jadi akan menjadi informasi untuk Direktorat Jenderal Pajak untuk merekonsiliasi aset yang kita laporkan dengan data yang ada di departemen misalnya pertanahan gitu ya, BPN misalnya gitu kan. Nah, ini akan menjadi potensi resiko bagi wajib pajak ketika kita tidak melaporkan aset kita tersebut. Resikonya aset yang tidak kita laporkan tersebut akan diakui sebagai penghasilan di tahun misalnya berjalan. Artinya ketika kita punya bukti potong penghasilan kita misalnya 1 tahun, misalnya katakanlah 100 juta dikurangin PTKP dan lain sebagainya, misalnya PKP-nya 30 juta. Seharusnya pajaknya adalah 30 juta dikalikan 5%. Tapi karena adanya aset yang tidak kita laporkan dalam SPT, maka akan di-adjust atau diakui sebagai penghasilan dalam SPT kita tahun tersebut, yang kemudian langsung ditambahkan sebagai PKP. Jadi yang tadinya PKP-nya 30 juta dikali 5%, jadi harusnya itu cuma hanya 1.500.000, nah itu ditambahkanlah 300 juta ini aset kita, dikalikan dengan batasan tarif progresifnya. Jadi 30 plus 300, berarti 330, itu adalah PKP kita. 50 dikali 5%, 50 jutanya. Kemudian, untuk yang tarif sekarang 60 juta dikalikan dengan 5%, kemudian 50 juta sampai dengan 60 juta, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dikalikan dengan 15%, dan di atas 250 juta sampai dengan 3,5 ke 330 tadi dikalikan dengan 30%. Bisa kita bayangkan berapa puluh juta pajak yang harus kita bayarkan karena ketidaktahuan kita untuk melaporkan aset yang sebenarnya aset itu kita peroleh dari penghasilan yang sudah kita laporkan tahun-tahun sebelumnya karena ketidaktahuan kita dan menganggap tidak penting melaporkan aset yang kita punya. Jadi kembali lagi penting bagi kita untuk melaporkan apa yang menjadi aset yang kita miliki untuk kita laporkan dalam SPT tahunan pribadi sobat pajak sekalian. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, share ke teman-teman sobat pajak sekalian. Mudah-mudahan sedikit video yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman sekalian untuk memahami tentang resiko dan juga kewajiban wajib pajak, khususnya orang pribadi, agar ke depan tidak muncul potensi resiko besarnya pajak yang harus ditanggung atau dibayar oleh wajib pajak. Terima kasih sobat pajak sekalian, saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.